Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa kaifa halukum? La'alakunna wa la'alakun bi khairin wal afiyah insyaallah. Baik, insyaallah Ustaz lanjutkan pelajaran berikutnya, masih tentang ilmu ma'ani. Kita lanjutkan kembali materi balaghah. Setelah kita bahas tentang al-qasru, al-hasru, ya. Al-qasru yaitu pembatasan, ya. Dan ikhtisas, ya. Kita jelaskan materi berikutnya al-ijaz. Ringkas secara bahasa. Ya. Baik. Dari kata tersebut kita akan dapatkan ada sebuah kata yang ya ringkas tapi maknanya padat. Ada yang maknanya panjang lebar, ya. Dan itu tergantung kebutuhan dan kondisi. Kapan kita meringkas sebuah ucapan, kapan kita memperpanjang ucapan kita. Nah, dalam ilmu balaghah dibahas tentang hal tersebut. Coba kita lihat dan kita baca firman Allah SWT. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun. Nah, di sini tentang surga kita akan dapatkan annahu nadhammu kalimatin muta'ammadudah. Di dalam kalimat tersebut terkandung beberapa kata. Dalam ayat tersebut kita akan dapatkan kandungan kata-kata yang beragam, yang berjumlah, ya, yang banyak. Walakinnaha tahmilu ma'nan katsira. Akan tapi di sini memiliki makna yang sangat luas dan panjang penjelasannya. Wa yaksuru ta'daduha. Nah, maka jumlahnya sangat banyak sekali atau ya maknanya. Wa fiha adalah satu ana fil jannah minan ni'am. Wa fiha dalalatun ala anna fil jannati minan na'imi ma fihi quratun lil uyun wa syurul qalbi. Ayat tersebut yang memiliki banyak makna dan beragam, ya, jumlah dalam ayat tersebut di dalamnya menunjukkan bahwasanya di dalam surga ada nikmat-nikmat yang diantaranya qurratul ain, qurratun lil yun, yang bisa menunjukkan mata dan menenteramkan hati, menyenangkan hati. Walau aradna ta'dad ma tashtahihi nufus min al-mata'im wal masyarib wal malabis wal masakin la ajabna ad. Kalau kita ingin memperhitungkan apa yang diinginkan oleh jiwa ini berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maka kita akan merasa takjub dengannya. Law hawalna dzikra ma talazzu bihil a'yun min madharih hasanah fi anharil jannah wa asjariha wa mabaniha wa masakiniha mastata'na illa undal qalil. Kalau kita menyebutkan apa yang dirasakan, kenikmatan dari al-ayun, mata,
pandangan-pandangan yang begitu indah dari sungai-sungai surga, pohon-pohonnya, bangunannya, tempat-tempat tinggalnya, maka kita tidak bisa kecuali menghitungnya dengan kecil. Ya, kecuali apa, kita bisa menghitung dengan sangat kecil. Kita tidak bisa menggambarkan nikmat surga, karena kenikmatan surga tidak ada batasnya. Kullu hadhil ma'ani. Nah, di sini maknanya, semua makna ini ditunjukkan dalam ayat tersebut dengan ungkapan yang begitu ringkas. Dalam contoh yang lain, risalah Rasulullah SAW kepada Kisra Azimi Rom, beliau menulis aslim taslam, masuk Islamah niscaya kamu akan selamat dunia akhirat. Di sini ada kalimat yang begitu ijaz, ringkas maknanya, padat, ya, ringkas kalimatnya tapi padat maknanya, yang betul-betul ringkas sekali. Mana hataini kalimatain? Makna dari dua kalimat ini, a'rif il-Islam wadkhul fi, ketahuilah tentang Islam. Ya. Pelajari tentang Islam, maka masuklah ke dalamnya. Salama amroka lillah, maka Allah akan selamatkan semua urusanmu. Ya. Dengan cara kamu tunduk patuh, dengan mentaati dan ikhlas, ya, bersih dari kesyirikan. Nah, kita akan dapatkan dari sini ringkasnya sebuah kata, yatamayazu biqilati alfadhihi. Jadi ijaznya ini bisa dilihat dari ringkasnya kata-katanya. Maka kita perhatikan tadi ayat yang tadi begitu dalam maknanya, tapi ringkas lafadznya. Demikian juga hadis Rasulullah SAW, ringkas lafadz, ringkas kalimatnya, begitu dalam dan padat isinya. Maka kita perhatikan dari contoh yang tadi, ijaz bisa dibedakan dengan sedikit lafadznya dan banyak sekali maknanya, padat maknanya. Wal alfadzul qalilah tahmilu fi tayyibatiha al ma'ani katsirah. Jadi makna-makna yang atau lafaz-lafaznya sedikit itu tahmul akan membawa kepada keindahan, banyak makna. Walihada sumya hada nau ijaz al-qasr, maka disebut, ya, materi ini ijazul qasr. Isti'mal hada nau min asalib yu'inu ala ikhtisasir waqt. Ya, penggunaan macam tersebut di antara uslub, ya, uslub yang membantu untuk meringkas waktu dan untuk memudahkan dihafal. Tapi kalau kita perhatikan firman Allah SWT yang lain, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim wajadnaha tahmilu ma'an katsir min al-fatiha lakinna takhtalifu amma sabaqaha min inna ziyadata ma'na fiha ta'tamidu ala taqdimi kalam mahdhuf sawan akana kalimatun ajumlatan jumalan. Nah, kalau kita perhatikan ayat di atas mengandung apa? Makna yang lebih banyak dari lafadznya. Akan tapi berbeda dari apa yang sebelumnya. Di mana min in ziyadata al-makna, dari penambahan makna tersebut di dalamnya. Tadi itu lebih menyandarkan kepada mendahulukan kalam yang dibuang. Baik
kalam yang dibuang itu satu kata atau jumlah, satu jumlah atau beberapa jumlah. Kemudian kalau kita lihat dari ayat tersebut, ala rajulin minal qaryataini. Nah, kita ketahui bahwasanya laki-laki yakunu min makanin wahid. Laki-laki itu dari tempat yang satu, walaysa min makanaini, bukan dari dua tempat. Kalau raja'na ila kutubi tafsir, kalau kita lihat lagi merujuk kepada kitab-kitab tafsir, la arsyadatna ila annal maqsud huwa nuzulul Qur'an ala rajulin min ihdal qaryataini Makkah wa Thaif. Nah, maka kita akan mendapat pencerahan yang dimaksud dengan dia yang diturunkan Al-Qur'an, ya, dia yang menurunkan Al-Qur'an kepada satu orang di antara dua, salah satu ya Korea. Itu Makkah atau Thaif. Nah, dibuang kalimat ihda wa hiya mudhaf, dan dia mudhaf. Mudhaf ilahnya apa? Qaryataini. Lidalahati siyaq kalam, menunjukkan kepada siaknya, redaksi kalam tersebut. Walah huna kalimat wahid. Jadi yang dibuang di sini adalah satu kata. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maka kita perhatikan, mungkin kita akan takdirkan setelah jumlah wa hum yus'alun, jumlah akhir itu jumlah yang lain, kalimat yang lain, amma yaf'alun, menunjukkan masa baqa minal kalam, dari kalam sebelumnya. Walihada hudifat, menunjukkan dari apa ada ayat apa kalam sebelumnya yang terkandung dari kalam sebelumnya, maka dibuang. Walah dzukuna jumlah, maka yang dibuang di sini jumlah. Wa mithlu dzalika fil hazfi nulahidu inda qiraatiha liqauli ta'ala idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ana baina jumlataini yarji'u wa qalat kalaman mahdhufan taqdiruhu fanzur madza yarji'un. Di sini ada beberapa kata yang dibuang. Dari jumlah yarji'un wa qalat kalam. Sebuah kalam yang dibuang itu takdirnya fanzur madza yarji'un. Ya, fanzur madza, sebuah jumlah. Di kata yarji'un wa qalat. Nah, di sini ada fanzur madza yarji'un. Fadhahaba bil kitab wa alqahu ilal mamlakah falamma qara'nahu qalat ya ayyuhal mala'u waladhi yu'inu ala ma'rifati mahdhuf wa huwa fahmul ayati wa ma ja'a fiha min hiwari baina nabiillah Sulaiman alaihi salatu wassalam wal hudhud wa lihada taro analah hadfa kuna kana jumlatan muta'addidah. Wa dhahaba bil kitab wa alqahu ila mamlakah, dia membawa dengan kitabnya, yang membawanya menyampaikan kepada kerajaan. Nah, ketika dibaca ya ayyuhal mala'u waladzi yu'inu ala ma'rifah, yang membantu untuk mengetahui apa yang dibuang adalah memahami ayat tersebut, ma ja'a fiha, dari apa yang datang di dalam ayat tersebut berupa percakapan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Hudhud. Maka kita akan melihat yang dibuang di sini adalah jumlah yang berbeda. Nah, wali makana hadza naum min ijaz satamilu ala hazfi yusama ijazul hazfi. Jadi yang contoh tadi, dua tadi atau beragam contoh yang tadi, ya. Ijaz ini lebih menyandarkan kepada sesuatu yang dibuang, baik satu kata atau dua, satu jumlah atau beberapa jumlah, maka disebut ijazul hazfi. Jadi meringkasnya dengan sebuah kata atau jumlah, ya, sebuah kalimat yang dibuang, meringkasnya. Berbeda dengan yang pertama tadi, ijaz itu lebih, ya,
tertuju kepada makna yang meluas. Kalau di sini ijaznya dari sesuatu kata atau sebuah kalimat yang dibuang. Dan ini tuntutan sebuah ungkapan sesuai dengan keadaan. Nah, ini balaghah. Balaghah dari ijaz. Wa mimma yu'inuna ala ma'rifatil farq baina naw'i ijaz wa anna al-ijaz qasar yaqdiru fihi ma'anin. Amma ijazul hadf yaqdiru fihi alfadhun. Maka untuk membantu kita untuk mengetahui perbedaan antara dua macam ijaz ini, yaitu adalah ijaz qasr, ijazul qasr, yaitu ijaz pembatasan dari katanya tapi mengandung makna yang banyak atau padat, yaqdiru fihi man, ditakdirkan dengan makna yang begitu luas. Adapun ijaz hadf, ijaz dengan membuang salah satu kata atau jumlah kalimat, maka takdirnya dari beberapa lafaz. Jadi kalau ijazul qasr dilihat dari apa takdirnya, ditakdirkan, yaitu dipahami dari makna yang sangat luas, walaupun lafaznya sangat ringkas. Adapun yang ijazul hadfi, maka takdirnya berupa lafaz-lafaz. Wala budda an nudrika annahu la yasluhul hadfu illa idza qama dalil ala ma'rifatil hadfi wa taqdirih. Tsumma la budda an yakuna li hadzal hadfu ghayah. La'alla man azharaha wa abrazaha ikhtisarul kalam wa qilatul alfadhi. Mesti kita mengetahui ijaz ini la yasluhul hadf, sesuatu yang dibuangnya tidak layak, tidak benar, kecuali ada dalil, argumentasi, sebab untuk mengetahui sesuatu yang dibuang, yang ditakdirkannya dan yang ditakdirkannya. Kemudian kita mesti labud ayakuna li hadha, maka di sini mesti yang dibuang tersebut ada tujuan, orientasi. La'ala min azhariha, maka yang lebih nampak, yang lebih jelas itu memperingkas sebuah kalam dan memperkecil atau untuk menyedikitkan atau apa? Lafaz-lafaznya. Walladzi yu'inuna 'ala isti'mal hadzal uslub huwal maqam. Nah, yang membantu kita untuk menggunakan uslub tersebut adalah tuntutan, keadaan. Keadaan, sebuah keadaan. Fa idza kana al maqam yatatallabul ikhtisar wal ijaz. Apabila sebuah keadaan menuntut kita untuk meringkas sebuah kata, fal balaghah, maka balaghah hina idzin, ketika itu fi istikhdami hadzal uslub, maka penggunaan dengan uslub tersebut. Fawasailul muluk waru'asa minhum wa ilaihim takunul mu'jizah. Maka kita akan dapatkan surat-surat para raja, para presiden, pejabat di antara mereka kepada kita disampaikannya dengan sangat-sangat ringkas, karena waktu mereka sangat berharga. Yang di situ membutuhkan untuk meringkas, untuk menjaga waktu mereka. Hamisu zallan kitabatul barqiyah wa tahani wal hukum wal amsal wa tawqiatul mas'ulina ala muamalat wal mas'ulu yakunu yashrahu ala asharatil muamalat kullu yawmin fa kullama kana tawqi' mujizan kana dhalika ad'a injazi aktsar adadi muamalat. Ini kita bisa dapatkan dari berbagai lembaga, yayasan dan sebagainya, sekolah, perusahaan dan sebagainya. Maka tulisan-tulisan dan proposal dan sebagainya kan didapatkan begitu ringkasnya,
Karena waktu mereka yang sangat padat dan banyaknya ya tuntutan mereka, ya pekerjaan mereka, begitu ya. Maka di sini tuntut untuk meringkas sebuah kata dan kalimat. Kita ringkas. Ringkasan tadi materi tersebut al-ijaz. Kullu kalamin alfathu aqal min ma'anihi ma'a wafaihi bil ma'nal murad. Ijaz adalah setiap kalam yang lafadznya lebih sedikit daripada maknanya. Jadi lafadznya sedikit tapi maknanya lebih banyak. Ya, disertai dengan apa? Menunaikan makna yang diinginkan. Ya. Dengan menyampaikan makna yang diinginkan. Ijaz. Ya, ijaz ada berapa? Ada 2. Ijazul qasr, ijazu al-hadz. Adapun ijazul qasr adalah apa? Kalamul qalil alladzi yafhamu minhu ma'an katsir, yaitu kalam yang sedikit yang dipahami dalamnya makna yang sangat banyak. Yaitu apa? Dalam bahasa Arab itu lafaz yang sedikit tapi makna yang sangat padat. Dalam bahasa Indonesia juga ada. Nah, yang tidak ada dalam bahasa yang lain yaitu bahasa Arab, ijazul hazf. Ijaz yang dibuang sebuah kata, lafaz, ya, kalimat atau sebuah jumlah atau beberapa jumlah. Wal kalamul ladzi hudzi minhul kalim atau jumlatan aw iddat jumalil li'adalalati ghairiha 'alaiha. Sebuah kalam yang dibuang di dalamnya sebuah kata atau jumlah kalimat atau beberapa kalimat untuk menunjukkan kepada yang lainnya. Nah, ini agak ada dalam bahasa yang lain. Terdapatnya dalam bahasa Arab. Paham ya? Ya, untuk tugasnya diringkas ya, materi tersebut. Silahkan. Di sini ada beberapa contoh, kalian latih ya dan sebutkan macamnya dari tersebut. Apa termasuk hijaz qasar atau hijaz? Contohnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Bukhari. Di sini apa? Ijazul qasar. Karena lafaznya sedikit, maknanya sangat padat dan sangat luas. Ya, kalau kita pelajari hadis ini dan kalian udah pelajari hadis ini ya. Begitu banyak apa? Hukum. Banyak hukum yang terkandung di dalamnya. Bahkan para ulama mengatakan hadis ini sepertiga agama atau sepertiga fikih. Ya, maka setiap para ulama fuqaha, ulama hadis, mereka mencantumkan hadis tersebut. Ya. Yang lainnya. Nah. Contoh. Baik. Sampai situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.